Xiao Chen memutar pergelangan tangannya, dan papan nama mulai berputar dengan cepat di telapak tangannya. Kemudian, dia mengulurkan tangannya ke depan dan mengirim papan nama itu terbang ke depan. Bang, bang, bang. Xiao Chen diam-diam menambahkan seutas energi primordial ke papan nama, yang mengubah papan nama biasa menjadi senjata pembunuh yang ampuh. Sebelum para ahli kuasi kaisar ini sempat bereaksi, papan nama itu menghancurkan tulang kering mereka. Mereka berlutut dan berteriak kesakitan. Jika seseorang memperhatikan, ia akan menemukan bahwa tidak semua ahli dari Asosiasi Pedagang Esensi Surgawi berlutut di tanah. Yang berlutut di tanah adalah para penggarap yang menginjak-injak papan nama tadi. Ketika mereka semua melihat pemandangan ini, mereka tidak lagi berani bergerak gegabah. Suara mendesing, suara mendesing. Setelah berputar beberapa kali, papan nama itu kembali ke tangan Xiao Chen. Bam! Dia meletakkan papan nama itu tegak di tanah. Kemudian, dia memasukkan sisa untaian energi primordial ke dalam suaranya. Enyahlah. Itu jelas hanya kata-kata biasa dari Xiao Chen. Namun, setelah dia berbicara, langit berubah warna, dan energi yang kuat dan melonjak keluar, terdengar seperti guntur. Saat kilat menyambar dan guntur menderu, kata "enyahlah" menghempaskan para penggarap Asosiasi Pedagang Esensi Surgawi yang masih berdiri. Itu membuat mereka terlempar begitu jauh sehingga tidak ada satupun yang terlihat pada saat berikutnya. Perkembangan ini mengejutkan banyak penggarap yang mengatakan bahwa Asosiasi Pedagang Azure Dragon tadinya biasa-biasa saja. Penonton tidak mengetahui dari mana datangnya orang galak tersebut. Tanpa melakukan apapun, dia menyentak pria berbaju biru itu hingga tewas. Setelah itu, hanya dengan satu kata, dia mengirim para penggarap yang disewa oleh Asosiasi Pedagang Esensi Surgawi terbang jauh. Hasil ini tampak sangat luar biasa, mencengangkan. Xiao Chen juga agak terkejut dengan kekuatan energi primordial. Tanpa diduga, hanya dengan menggunakan satu helai energi primordial, dia dengan mudah menangani sekelompok orang ini. Dia menyerahkan papan nama itu kepada Jin Dabao. Kemudian, dia melirik ke arah para penggarap Asosiasi Pedagang Esensi Surgawi di tanah dan berkata, "Karena kamu berani menginjak-injak papan nama Asosiasi Pedagang Azure Dragon, jangan salahkan aku karena bertindak kejam dalam caraku melakukan sesuatu. Anda akan tetap berlutut di sini selama 1 bulan. Orang yang menghina akan dipermalukan." Banyak kultivator yang datang untuk menyaksikan kegembiraan itu sekarang mengerti mengapa Jin Dabao tertawa. Itu semua karena orang berjubah putih ini. Menghancurkan papan nama orang lain adalah sebuah penghinaan besar. Dalam hal ini, pemuda berjubah putih menggunakan cara yang lebih memalukan untuk membalas budi secara kejam. Pemuda berjubah putih tidak tampak banyak. Namun, metodenya sangat mengejutkan. Dia ingin membuat pekerja dari Asosiasi Pedagang Esensi Surgawi berlutut di sini selama 1 bulan. Jika berita ini menyebar, itu akan sangat mempermalukan Asosiasi Pedagang Esensi Surgawi. Kamu ingin membuat kami berlutut di sini selama 1 bulan? Mustahil. 5 penggarap Asosiasi Pedagang Esensi Surgawi yang berlutut di tanah berteriak dengan marah ketika mereka mendengar apa yang dikatakan Xiao Chen. Kemudian, mereka mencoba untuk menggerakkan kekuatan dunia dengan hukum surgawi mereka untuk membebaskan diri dalam satu tarikan napas dan segera meninggalkan tempat ini. Namun, para penggarap Asosiasi Pedagang Esensi Surgawi ini merasa ngeri saat menyadari bahwa mereka bahkan tidak dapat menghilangkan batasan Xiao Chen dengan kekuatan dunia yang didorong oleh hukum surgawi mereka. Mereka tidak tahu energi apa yang dia gunakan. Xiao Chen tersenyum dingin pada dirinya sendiri. Energi primordial bahkan lebih kuat dan lebih murni dari kekuatan dunia, itu adalah cara yang hanya bisa digunakan oleh Kaisar Bela Diri. Yang terkuat di sini hanyalah Kaisar Kuasi Kesempurnaan Agung. Mencoba mengguncang energi primordial itu seperti bayi yang mencoba memindahkan gunung, suatu hal yang menggelikan. Karena aku bilang berlutut di sini selama 1 bulan, kamu akan berlutut di sini selama 1 bulan. Tidak peduli siapa yang datang, orang itu tidak akan bisa membuatmu berdiri. Xiao Chen melangkah maju dan meletakkan telapak tangannya di bahu kelima orang ini. Sekali lagi, dia menggerakkan untaian energi primordial dan memperkuat pembatasannya. Untaian energi primordial ini tidak akan hilang sebelum 1 bulan berlalu. Mustahil bagi orang-orang ini untuk berdiri.
Jika ada yang berani mencoba dan menghilangkan batasan tersebut, mereka tidak akan berhasil kecuali mereka ahli di level yang sama dengan monster besi hitam tua. Jika ada yang mencoba menerobos, untaian energi primordial yang terbagi ini akan menyatu dan memberi orang itu pelajaran yang luar biasa. Dabao, gantung kembali papan namanya. Xiao Chen menoleh dan memberikan beberapa instruksi. Saya ingin melihat siapa lagi yang berani datang dan menghancurkan papan nama Asosiasi Pedagang Azure Dragon. Papan nama siapa yang merupakan papan nama Asosiasi Pedagang Azure Dragon? Itu milik Xiao Chen. Berani menghancurkan papan namanya sama saja dengan menamparnya. Meskipun Xiao Chen tidak tampak marah, hatinya sudah mengamuk. Jika tidak ada yang menyinggung perasaan saya tidak akan menyinggung perasaan mereka. Jika ada yang menyinggung saya akan membayarnya 10 kali lipat. Raja Naga Azure, dia pasti Raja Naga Azure. Jadi, dia adalah Raja Naga Azure, bos besar kita di balik layar. Dia memang mendominasi. Bagaimana mungkin para penggarap Asosiasi Pedagang Azure Dragon tidak menebak identitas Xiao Chen ketika mereka melihatnya? Mereka semua mengungkapkan senyuman kekaguman. Mereka sudah lama mendengar legenda tuan mereka. Jika diceritakan kembali secara detail, seseorang tidak akan bisa menyelesaikan kisah legenda tersebut dalam 3 hari 3 malam. Sekarang setelah mereka melihat Xiao Chen secara langsung, mereka menyadari bahwa semua rumor itu benar. Orang ini, orang termuda dalam sejarah yang dianugerahkan raja oleh Istana Dewa Bela Diri, memang mendominasi dan anggun tanpa batas. Jin Dabao tertawa keras dan mengucapkan beberapa patah kata kepada bawahannya. Lalu, dia membawa Xiao Chen ke atas, tersenyum malu. Maaf, tanpa diduga, dalam pertemuan langka ini, aku akhirnya membuat lelucon tentang diriku sendiri di depanmu. Xiao Chen melambaikan tangannya dan berkata, jangan. Seharusnya akulah yang meminta maaf. Saya benar-benar tidak tahu bahwa memulai cabang baru akan menimbulkan banyak kesulitan dan kemunduran. Benar-benar sulit bagimu untuk membawa Asosiasi Pedagang Azure Dragon seperti sekarang ini. Saat keduanya mengobrol, mereka tiba di sebuah meja di lantai 2. Jin Dabao tersenyum dan berkata, Asosiasi Pedagang Azure Dragon saat ini sebenarnya bukan apa-apa. Kami memiliki terlalu sedikit akumulasi. Pada akhirnya, kami tidak mampu bersaing dengan asosiasi pedagang besar yang telah beroperasi selama beberapa ratus atau ribuan tahun. Xiao Chen mengangguk dan berkata, tidak perlu terburu-buru. Akumulasi hanya dapat dibangun secara perlahan seiring berjalannya waktu. Jin Dabao teringat sesuatu. Dia berkata, oh, benar, saya menerima surat Anda. Tanpa diduga, tanpa basa-basi apapun, Anda berhasil mendapatkan wilayah kekuasaan di Laut Manusia Iblis. Dengan ini, aku bisa membangun jalur perdagangan antara lautan berbintang surgawi, laut gelap, laut makam naga, dan laut manusia iblis. Kami akan menjadi satu-satunya asosiasi pedagang yang memiliki jalur perdagangan yang panjang. Dalam waktu kurang dari 10 tahun, saya jamin Asosiasi Pedagang Azure Dragon akan menjadi luar biasa, salah satu dari 4 asosiasi pedagang teratas di seluruh dunia samudera. Xiao Chen tersenyum tipis. Dia tidak pernah meragukan kemampuan Jin Dabao. Siapa yang berani membunuh manajer Asosiasi Pedagang Esensi Surgawi saya? Apakah kamu lelah hidup? Saat keduanya sedang minum dan mengobrol dengan riang, suara menggelegar terdengar dari luar gedung. Aura kuat dari Kaisar Bela Diri setengah langkah melonjak dan mengguncang seluruh struktur dengan kuat, menyentak orang-orang yang berada di dalam kaki mereka. Xiao Chen mengangkat alisnya dan menghabiskan anggur di cangkirnya. Kemudian, dia tersenyum tipis dan berkata, akhirnya, ada seseorang yang layak untuk diajak berurusan. Sial, Xiao Chen membanting cangkir anggur ke atas meja. Pada saat itu, gedung yang berguncang tiba-tiba menjadi tenang. Di dalam gedung, ekspresi Jin Dabao sedikit berubah. Xiao Chen, sepertinya ini adalah Kaisar Bela Diri setengah langkah. Xiao Chen mengangguk dan tersenyum dengan tenang. Aku tahu, namun, saya benar-benar tidak khawatir tentang Kaisar Bela Diri setengah langkah biasa. Saat Jin Dabao melihat Xiao Chen melompat keluar dari gedung, dia merasa agak bingung. Xiao Chen telah pergi kurang dari setahun, jadi bagaimana kekuatan Xiao Chen bisa meningkat secepat ini? Di luar Asosiasi Pedagang Azure Dragon, para penggarap di sekitar berpencar untuk menonton dari jauh.
Alasannya jelas, semua orang tahu bahwa cabang Asosiasi Pedagang Esensi Surgawi di kota itu memiliki kaisar bela diri setengah langkah yang melindunginya. Para penggarap cabang yang ditekan dan berlutut di jalan adalah masalah besar. Kaisar bela diri setengah langkah pasti akan terkejut saat beraksi. Jika Asosiasi Pedagang Esensi Surgawi tidak bisa mendapatkan kembali wajah mereka dalam situasi ini, reputasi mereka akan sangat rusak. Bahkan mungkin mengakibatkan mereka kehilangan posisi mereka sebagai salah satu dari 4 asosiasi pedagang besar di Laut Makam Naga. Untuk waktu yang lama, Asosiasi Pedagang Esensi Surgawi selalu memamerkan kekuatan mereka, melakukan hal-hal secara dominan. Jarang sekali mereka menemukan tulang yang sulit dikunyah. Dengan kegembiraan seperti itu, orang-orang ini tentu saja tidak mau pergi. Penatua Feng, selamatkan kami. 5 kaisar kuasi Asosiasi Pedagang Esensi Surgawi yang berlutut di jalan segera memanggil bantuan ketika mereka melihat Penatua Feng tiba. Kaisar semu ini sudah berlutut di sini selama 1 jam. Setiap kali seseorang melihat mereka, mereka merasa sangat bersalah hingga merasa ingin mati. Namun, hal yang paling penting adalah sangat sulit bagi mereka untuk bergerak sedikit pun. Ingin mati akan dianggap sebagai harapan yang berlebihan. Kaisar semu yang bonafit berlutut di jalan selama 1 bulan, itu akan sangat memalukan. Orang yang dipermalukan akan dipermalukan. Ketika orang-orang ini menginjak-injak martabat asosiasi pedagang lain di depan semua penggarap di kota, mereka harus siap untuk dipermalukan. Ini adalah sesuatu yang mereka timbulkan pada diri mereka sendiri, mereka tidak dapat menyalahkan orang lain atas hal ini. Ketika Kaisar bela diri setengah langkah, Penatua Feng melihat kelima orang itu berlutut di tanah, dia pergi dengan cepat. Wajahnya langsung memerah melihat orang-orang di sekitar memperhatikan mereka yang sedang bercanda. Penatua Feng mengutuk, sekelompok sampah. Anda bahkan tidak mampu berdiri. Anda benar-benar kehilangan wajah Asosiasi Pedagang Esensi Surgawi. Penatua Feng, kami bersedia menerima hukuman apapun yang Anda berikan. Tolong bantu kami untuk berdiri lebih dulu. 5 petani yang berlutut merasa sangat bersalah. Namun, mereka tidak berani membantah. Xiao Chen dengan lembut melayang ke bawah dan memeriksa kekuatan Penatua Feng ini. Merasa percaya diri, dia menyilangkan lengannya dan dengan dingin memperhatikan pihak lain, bibirnya melengkung membentuk senyuman sedingin es. Mengapa pemuda berjubah putih itu begitu tenang? Dia bahkan tidak takut pada Kaisar bela diri setengah langkah. Ini sangat konyol. Saya mendengar bahwa dia adalah keturunan Kaisar Biru Langit. Di Samudera Surgawi Berbintang, pusat dunia samudera kita, dia mengalahkan semua talenta luar biasa dari generasi muda di Forseas Hero Gathering dengan masing-masing satu gerakan. Bahkan jika dia adalah keturunan Kaisar Biru Langit dan kekuatannya telah meningkat pesat, dia tetap harus berhati-hati terhadap Kaisar bela diri setengah langkah. Namun, sekarang, dia sepertinya tidak peduli sama sekali. Berita tentang Xiao Chen yang membunuh 12 kaisar bela diri setengah langkah selama kunjungannya di surga manusia iblis belum menyebar, bahkan kepada para penggarap Laut Makam Naga di dekatnya. Saat ini, para pembudidaya ini meragukan Xiao Chen bisa mengalahkan kaisar bela diri setengah langkah. Mereka tidak dapat memahami tindakannya saat ini. Penatua Feng dari Asosiasi Pedagang Esensi Surgawi memandang Xiao Chen yang tenang dan berkata dengan dingin, setelah saya melanggar batasan Anda, saya akan datang dan menangani Anda. Tidak ada seorang pun yang pernah menyinggung Asosiasi Pedagang Esensi Surgawi di Laut Makam Naga dan keluar dari sana dengan panen yang bagus. Xiao Chen membalas, tidak ada seorang pun yang pernah menghancurkan papan nama Asosiasi Pedagang Azure Dragon dan menghasilkan panen yang bagus. Tepat di hadapan Anda adalah contoh yang baik. Karena saya bilang mereka harus berlutut di sana, mereka akan berlutut di sana. Anda tidak bisa membuat mereka berdiri. Sungguh arogansi. Dengan budidaya orang tua ini sebagai kaisar bela diri setengah langkah, saya tidak dapat melanggar batasan Anda. Anda melebih-lebihkan diri sendiri. Bahkan ketika kamu berbicara, kamu benar-benar tidak menunjukkan rasa takut. Melihat Xiao Chen bersikap begitu arogan, Penatua Feng tidak marah. Sebaliknya, dia mulai tertawa, menganggapnya menarik. Bocah berjubah putih, jangan terlalu sombong. Dengan budidaya Penatua Feng sebagai kaisar bela diri setengah langkah, bagaimana mungkin dia tidak melanggar batasanmu? Saat kami berdiri lagi, kami akan menanganimu bersama.
Setelah menyinggung asosiasi pedagang esensi surgawi kami, Anda tidak akan mendapatkan akhir yang baik. Penatua Feng, langgar batasan dan tunjukkan bocah ini. Tunjukkan padanya kekuatan kita. 5 kaisar kuasi asosiasi pedagang esensi surgawi yang berlutut merasa sangat percaya diri setelah melihat Penatua Feng tiba. Sekarang, mereka tidak lagi menunjukkan rasa takut pada Xiao Chen. Penatua Feng tersenyum dingin dan segera melancarkan serangan telapak tangan saat dia mengangkat tangannya. Lalu, dia meraung, istirahatkan untukku. Penatua Feng memberikan perhatian khusus dan tidak terlalu meremehkan Xiao Chen. Meskipun kekuatan serangan telapak tangan ini terbagi menjadi 5, dia sudah menggunakan 70% energi hukumnya. Menurut pendapat Penatua Feng, menggunakan 70% kekuatannya untuk melawan batasan kaisar kuasi kesempurnaan sudah memberikan banyak perhatian. Untuk kaisar kuasi penyempurnaan biasa, dia bahkan tidak perlu menggunakan setengah kekuatannya untuk menghancurkan mereka. Pemikiran itu bagus, tapi kenyataannya kejam. Kekuatan dunia yang didorong oleh serangan telapak tangan Penatua Feng menyebabkan seluruh bagian selatan kota bergetar. Tanpa formasi untuk melindunginya, banyak bangunan runtuh ketika mulai berguncang. Angin dan awan bergejolak di langit, awan tebal terus bergejolak. Meski kekuatan serangan telapak tangan terbagi menjadi 5, masing-masing bagian tetap membawa kekuatan yang mampu menghancurkan gunung saat diluncurkan. Namun, pembatasan terhadap 5 kaisar kuasi tidak berubah sama sekali. 5 bagian besar dari kekuatan dunia gagal memberikan efek apapun. Energi primordial yang ditinggalkan Xiao Chen di 5 orang tidak mengendur saat menghadapi kekuatan dunia yang melonjak. Sebaliknya, ketika kedua energi itu bertemu, tabrakan tersebut membuatnya semakin tak tertahankan bagi 5 orang yang berlutut. Darah keluar dari mulut mereka saat mereka berteriak kesakitan. Penatua Feng, apa yang terjadi? Mengapa batasan tersebut tidak dilanggar? Sebaliknya, aku merasa gunung tak berbentuk yang menekanku menjadi semakin berat. Penatua Feng, tolong hentikan. Sebelumnya, kelima orang ini berperilaku sangat ganas, berteriak bahwa mereka ingin Xiao Chen berlutut dan memohon belas kasihan. Namun, saat berikutnya, mereka tidak tahan lagi dan menangis kesakitan. Adegan seperti itu juga mengejutkan semua orang yang menonton. Bahkan ketika Kaisar bela diri setengah langkah datang, kelima orang ini masih tidak bisa berdiri. Metode Xiao Chen agak terlalu mendominasi. Mungkinkah dia benar-benar ingin kelima kaisar kuasi ini berlutut di sini selama 1 bulan penuh? Memikirkannya saja sudah terasa sangat kejam. Tidak ada kaisar semu yang mampu menanggung penghinaan seperti itu. Itu akan meninggalkan bayangan di hati mereka yang tidak akan pernah bisa mereka hilangkan. Brengsek, kenapa jadi seperti ini? Penatua Feng terbelalak, tidak pernah mengharapkan hasil seperti itu. Dia baru saja mengatakan sebelumnya bahwa dia dapat dengan cepat melanggar pembatasan ini. Namun, bahkan setelah menggunakan 70% energi hukumnya, dia tetap tidak berhasil. Seperti 5 orang yang berlutut, Penatua Feng juga kehilangan muka. Orang tua ini tidak percaya bahwa saya tidak dapat menangani ini. Wajah Penatua Feng merosot. Sekarang karena sangat marah, dia melepaskan kekuatan penuhnya, tidak menahan apapun. Dia bermaksud menggunakan metode paling kejam untuk langsung mematahkan batasan aneh pada 5 orang tersebut. Dia tidak peduli dengan 5 orang yang berlutut di tanah dan mengerang kesakitan. Ketika dia melakukan serangan telapak tangan, retakan kecil muncul di angkasa, dan tanah dengan cepat pecah. Fenomena misterius yang mengerikan dari dia yang menggunakan kekuatan penuhnya menghantam batasan pada kelimanya. Kekuatan ini memang sangat mengerikan. Pembatasan pada kelimanya kehilangan keseimbangan. Energi primordial yang ditinggalkan Xiao Chen tidak dapat lagi menahan batasan sepenuhnya dan mulai runtuh. Penatua Feng menunjukkan senyuman tipis dan berkata, hanya tipuan kecil. Bagaimana bisa ini terlalu sulit bagiku? Puci, tepat setelah Penatua Feng berbicara, 5 kaisar semu yang berlutut masing-masing muntah dan meledak, tidak lagi mampu menahan benturan 2 energi, mati di tempat. Energi primordial yang tersisa pada kelimanya tidak lagi mempertahankan status pembatasan. Untaian yang terbagi keluar dengan suara, whoosh, dan bergabung menjadi satu untaian energi primordial yang lengkap. Energi ini berubah menjadi cahaya pedang ungu. Kemudian, dengan kecepatan cahaya, ia melesat ke arah Elder Feng yang sangat terkejut, yang senyumannya membeku.
Energi purba. Ini adalah cara yang hanya tersedia bagi kaisar bela diri. Bagaimana bisa? Sebelum Penatua Feng selesai berbicara, untaian energi primordial berubah menjadi cahaya pedang, menembus baju besi yang dia kenakan, menusuk dadanya. Itu meninggalkan lubang berdarah yang menganga, pemandangan yang sangat kejam untuk dilihat. Melawan energi tingkat tinggi, hukum energi Penatua Feng tidak dapat memberikan pertahanan yang efektif. Xiao Chen, yang hanya menonton dengan dingin dari awal sampai akhir, bahkan tidak menggerakkan kakinya, tiba-tiba berteriak, "Kamu juga harus berlutut." Hanya saja Xiao Chen tidak mau bergerak. Namun, jika dia melakukannya, itu pasti akan menjadi pembunuhan. Saat Penatua Feng terluka parah, Xiao Chen dengan cepat bergerak. Dia langsung mengedarkan sisa 9 helai energi primordial di hati kaisar di tubuhnya. Ketika Xiao Chen melakukan serangan telapak tangan, sepertinya dia secara paksa memindahkan ruang. Ketika serangan telapak tangan mendarat di bahu tetua Feng, terdengar bunyi celepuk saat Xiao Chen membuat kaisar bela diri setengah langkah ini berlutut. Kemudian, dengan kegentingan, energi mengerikan keluar dari lutut Penatua Feng. Selain asosiasi pedagang Azure Dragon, segala sesuatu dalam jarak 5 km, semua paviliun dan bangunan, berubah menjadi abu dalam sekejap. Adapun para kultivator yang melayang ke udara untuk menghindari gelombang energi, mereka terbelalak tak percaya pada apa yang baru saja mereka lihat. Xiao Chen sebenarnya telah memaksa kaisar bela diri setengah langkah, yang berteriak ingin membunuhnya, ke posisi berlutut. Ketika Penatua Feng ini tiba, dia datang dengan niat membunuh dan berbicara dengan arogan. Sekarang, dia berlutut di tanah, wajahnya dipenuhi ketakutan. Tangan Xiao Chen tetap berada di bahu Penatua Feng, menekannya. Tidak peduli bagaimana Penatua Feng berjuang, dia tidak bisa bergerak sama sekali. Berhentilah berjuang. Jika kamu terus berjuang, itu tidak akan sesederhana kamu dipermalukan, kata Xiao Chen tanpa ekspresi dan dingin. Penatua Feng tercengang, tidak dapat memulihkan akalnya sepenuhnya. Xiao Chen, seorang kaisar kuasi kesempurnaan, sebenarnya menggunakan energi primordial, energi yang hanya bisa digunakan oleh kaisar bela diri. Ini terlalu mengejutkan. Orang lain yang menyaksikan kegembiraan itu mungkin menganggap ini luar biasa, bahwa Xiao Chen sangat kuat. Lagi pula, mereka tidak tahu kenapa dia sekuat ini. Namun, Penatua Feng tahu. Ini adalah energi primordial, energi yang datang dari luar ruang dan waktu. Itu disebut sebagai energi primordial oleh kalangan kaisar bela diri. Tanpa maju ke kaisar bela diri, akan sangat sulit untuk memahaminya. Xiao Chen berkata dengan acuh tak acuh, izinkan aku menanyakan sesuatu padamu. Apakah kamu orang di balik penghancuran papan nama asosiasi pedagang Azure Dragon milikku, yang mengarahkan hal-hal di balik layar? Ketika Penatua Feng mendengar pertanyaan Xiao Chen, dia memulihkan akalnya dan merasa ketakutan, menghentikan perjuangannya. Pria parubaya berpakaian biru itu hanyalah manajer cabang ini. Orang sebenarnya yang bertanggung jawab adalah Penatua Feng ini. Tanpa persetujuan tetua Feng ini, pria berpakaian biru itu tidak akan melakukan apapun seperti menghancurkan papan nama orang lain hingga menamparkan wajah orang lain seperti itu. Bahkan jika orang lain secara keliru memasuki wilayah mereka, mereka hanya akan memberi pelajaran kepada orang-orang tersebut dan mengusir mereka. Tidak perlu melakukan tindakan ekstrim dengan menghancurkan papan nama orang lain. Sebuah cahaya berkedip di mata Penatua Feng. Namun, dia tetap menjawab dengan jujur di bawah paksaan Xiao Chen. Itu berdasarkan instruksi saya. Asosiasi pedagang esensi surgawi baru-baru ini mengalami kemunduran. Saya hanya mencari cara untuk membangun kekuatan kami. Siapa yang tahu bahwa asosiasi pedagang Azure Dragon akan begitu kuat? Xiao Chen berpikir sejenak. Dia tidak menyangka bahwa alasan sederhana seperti itu mengakibatkan martabat orang-orang asosiasi pedagang Azure Dragon diinjak-injak dengan kejam. Jika dia tidak datang ke sini secara kebetulan, Jin Dabao dan kelompoknya mungkin akan mengalami penghinaan yang lebih besar. Anda agak blak-blakan dan tidak mencoba bertele-tele. Saya tidak akan mempersulit Anda. Berlutut saja di pintu masuk asosiasi pedagang selama 3 hari, dan saya biarkan saja. Menghancurkan papan nama orang lain sama dengan menamparkan wajah mereka. Bagi asosiasi pedagang, ini bisa dikatakan sebagai penghinaan terbesar. Xiao Chen tidak merasa berlebihan dengan ini.
Baik akal maupun moralitas mendukungnya. Bahkan jika Kaisar bela diri dari Asosiasi Pedagang Esensi Surgawi di Pulau Naga Harta Karun bergegas mendekat, Xiao Chen akan bersikeras pada apa yang benar, tidak mundur sama sekali. Dia tidak memberikan kesempatan kepada Penatua Feng untuk berdebat atau apapun, secara langsung menggunakan 8 helai energi primordial untuk membentuk batasan pada tubuh Penatua Feng. Hal ini mengakibatkan Penatua Feng tidak dapat bergerak sama sekali, bahkan tidak mengucapkan sepatah kata pun. Ketika para penggarap yang datang untuk menyaksikan kemeriahan melihat hal tersebut, mereka mendapat kesan dominasi dan keberanian yang tiada taraf. Seluruh laut makam naga pasti akan bergejolak karena hal ini. Tepat pada saat ini, sesosok tubuh tiba-tiba turun dari langit. Sosok ini mengeluarkan aura yang kuat disertai tekanan yang mengerikan. Saat angka ini perlahan turun, tekanan di pundak semua orang meningkat sedikit demi sedikit. Ini adalah Kaisar bela diri yang memimpin Asosiasi Pedagang Esensi Surgawi di Laut Makam Naga, Senior Luo Zhen. Banyak petani yang ternganga. Mereka curiga bahwa masalah hari ini pasti akan mengagetkan Kaisar bela diri yang memimpin Asosiasi Pedagang Esensi Surgawi di Laut Makam Naga. Namun, tidak ada yang menyangka dia akan datang secepat itu. Xiao Chen benar-benar baru saja menaklukkan Penatua Feng ini ketika Kaisar bela diri Asosiasi Pedagang Esensi Surgawi, Luo Zhen, muncul. Kaisar bela diri ini mengenakan jubah polos berwarna biru dan putih bergantian. Dia memiliki rambut panjang dan janggut panjang. Berbeda dengan para penggarap Laut Makam Naga, dia tidak memiliki aura pembunuhan dan firasat, memberikan perasaan damai, pemandangan yang langka. Saya baru saja mendapat kabar, dan saya langsung bergegas. Namun, aku masih terlambat. Luo Zhen memandangi Penatua Feng yang sedang berlutut dan sedikit mengernyit. Kemudian, dia menatap Xiao Chen dan berkata, tidak buruk. Sepertinya rumor tersebut benar adanya. Anda memang telah memadatkan hati seorang kaisar. Xiao Chen mengangkat alisnya dan berkata, ini agak mengejutkan. Ini seharusnya pertama kalinya saya bertemu dengan senior. Bagaimana kamu bisa begitu jelas dalam urusanku? Sambil tersenyum tipis, Luo Zhen menjawab, orang-orang di lingkaran kami telah memperhatikanmu sejak lama. Aliran berita tentang Anda tidak pernah terputus. Di lingkaran Kaisar Bela Diri, ada peringkat cadangan Kaisar Bela Diri. Dalam beberapa tahun terakhir, Andalah yang paling cepat naik peringkat ini. Paling tinggi, Anda berada di peringkat 20 teratas. 20 teratas. Jika memang ada peringkat seperti itu, Xiao Chen cukup senang berada di peringkat 20 besar. Peringkat cadangan Kaisar Bela Diri bukanlah peringkat talenta luar biasa dari generasi muda. Sebaliknya, ia mencatat semua kultivator di milenium terakhir yang bisa maju ke Kaisar Bela Diri. Usia dan senioritas tidak menjadi pertimbangan. Itu hanyalah sebuah peringkat yang mencantumkan mereka yang memenuhi syarat untuk maju ke Kaisar Bela Diri. Terlepas dari apakah mereka telah hidup beberapa ratus tahun atau hanya beberapa dekade, selama seseorang dapat maju ke Kaisar Bela Diri, mereka akan berada di sana. Berapa lama tepatnya 1 milenium? Berapa banyak orang jenius yang muncul satu demi satu dalam periode waktu ini? Peringkat cadangan Kaisar Bela Diri adalah peringkat yang tepat, peringkat dalam waktu 1000 tahun. Pada dasarnya, semakin tua usianya, semakin besar kemungkinannya untuk mendapat peringkat tinggi. Bagi Xiao Chen untuk bisa masuk 20 besar di usia muda 31 tahun memang sesuatu yang sangat sulit untuk dicapai. Namun, meski kamu bangkit dengan cepat, kamu juga terjatuh dengan cepat. Peringkatmu baru saja keluar dari 100 teratas. Setelah berpikir, Xiao Chen mulai berkultivasi dan berlatih untuk meningkatkan kekuatannya. Dengan budidaya Xiao Chen yang cermat, energi primordial yang agak lemah menjadi semakin padat. Saat ia bergerak, kekuatan yang dibawanya menjadi lebih jelas. Ketika dia selesai menyempurnakan energi primordial, dia segera mengeluarkan batu esensi dan mulai menyerap energi spiritual di dalamnya tanpa rasa takut. 10 helai energi primordial itu seperti bayi yang menunggu untuk diberi makan, dan hukum surgawi adalah makanan terbaik untuknya. Kini, Xiao Chen tidak lagi terjebak dalam kemacetan. Dia tidak lagi berada dalam situasi sebelumnya, di mana dia memiliki sumber daya yang sangat besar tetapi tidak dapat menggunakannya karena hambatan dari Kaisar Kuasi Kesempurnaan Agung. Kini, ia hanya mengkhawatirkan kekurangan sumber daya dan bukan surplus.
2 hari berlalu dalam sekejap. Namun, ketika Xiao Chen bangun dari budidaya, 10 helai energi primordial ungu jelas semakin gelap warnanya. Dia masih punya 1 hari lagi sebelum dia harus berangkat. Tidak perlu terburu-buru ke makam naga laut jauh, jadi dia melihat sekeliling cincin alam semesta dan mengeluarkan spanduk siklus. Xiao Chen sudah lama tidak menggunakan harta karun rahasia ini, dan bahkan saat itu, dia tidak banyak menggunakannya. Sebagai seorang ahli pedang, dia lebih percaya pada pedang di tangannya dan kekuatan yang berasal dari dirinya sendiri. Namun, sudah waktunya untuk menyempurnakan Cycle Banner lagi, untuk mengubahnya menjadi kartu truf melawan Kaisar Bela Diri. Dia tidak punya pilihan selain memperbaikinya lagi. Dia tidak tahu bahaya apa yang ada di makam naga laut jauh. Satu lagi kartu truf berarti satu kesempatan lagi untuk melindungi dirinya sendiri. 5 singgasana yang sudah dimurnikan menjadi mutiara astral berada di dalam Cycle Banner. Masing-masing adalah pembantaian, kematian, kehancuran, duka, dan keputusasaan. Tahta sakit dan tahta kehancuran masih belum ditemukan. Selain menghabiskan banyak uang untuk broker informasi di daratan Kunlun untuk mencari informasi tentang 2 singgasana terakhir, ia juga meminta banyak temannya untuk mewaspadainya. Namun, belum ada kabar apapun. Sepertinya tahta kehancuran dan tahta sakit telah lenyap tanpa jejak. Namun, masalah ini tidak bisa diburu-buru. Meskipun mungkin tidak ada berita apapun tentang hal itu sekarang, ketika ada kesempatan, dia mungkin secara tidak terduga mendapat kabar tentang hal itu. Oleh karena itu, 2 tahta yang tersisa ini tidak dipertimbangkan. Cycle Banner yang telah mengumpulkan 5 singgasana sudah memiliki kekuatan luar biasa. Setelah berpikir sejenak, Xiao Chen menyingkirkan Cycle Banner dan meninggalkan ruang budidaya. Kemudian, dia terbang dan meninggalkan pulau ini, tempat banyak petani berkumpul, mencari pulau terpencil, tempat dia mendarat. Menyempurnakan Cycle Banner pasti akan menimbulkan keributan besar. Jika dia tidak menemukan lokasi yang lebih terpencil, itu akan merepotkan. Selain bebatuan dan gunung yang berbentuk aneh, pulau terpencil tempat dia berdiri bahkan tidak memiliki rumput yang tumbuh di atasnya. Itu luas dan sunyi dengan langit malam yang gelap di atasnya. Xiao Chen mendorong tanah dan mendarat di puncak gunung tandus. Sambil berpikir, Cycle Banner muncul di tangannya. Kemudian, dia mengguncang tiang itu dengan keras. Spanduk merah itu segera dikibarkan. 7 mutiara astral di atasnya berkilauan dengan cahaya. Seketika, pancaran cahaya bintang yang tak terhitung jumlahnya turun dari langit. Tampak seperti hujan meteor, langsung membuat pulau terpencil itu tampak sangat indah. Seseorang dapat dengan mudah mengatakan bahwa 5 mutiara astral yang dipadukan dengan 5 singgasana pada spanduk tersebut memiliki warna yang lebih kaya dan mempesona. Bahkan mutiara astral kematian yang berwarna hitam pekat pun berwarna hitam yang menarik perhatian dan mempesona, yang sangat aneh. Sebenarnya, Cycle Banner di tangan Xiao Chen sudah jauh melampaui definisi Astral Banner. Ketika dia memasukkan tahta ke dalamnya, itu telah berubah secara signifikan. Namun, akarnya masih ada. Untuk memperbaikinya, dia masih membutuhkan sumber daya dalam jumlah besar. Untungnya, Xiao Chen baru saja memperoleh warisan Kaisar Guntur dan tidak kekurangan sumber daya. Dia bermaksud untuk melebur salah satu harta karun rahasia tingkat Kaisar dan memasukkan materi ilahi darinya ke dalam spanduk siklus. Xiao Chen hanya memiliki satu tujuan, untuk membentuk kembali Cycle Banner menjadi harta karun rahasia tingkat Kaisar Semu. Mengapa ditambahkan kata semu? Itu karena Xiao Chen masih belum bisa mengeluarkan kekuatan penuh dari harta karun rahasia tingkat Kaisar yang sebenarnya. Tanpa badan Kaisar emas, dia tidak akan mampu menahan tekanan yang ditimbulkan oleh harta karun rahasia tingkat Kaisar. Menggunakannya akan menimbulkan kerusakan pada dirinya sendiri selain lawannya. Apa yang ingin dia perbaiki adalah harta karun rahasia tingkat Kaisar Semu, yang bisa dia gunakan sesuka hatinya. Terlebih lagi, dia akan mampu mengeluarkan kekuatan penuhnya. Harta karun rahasia seperti itu akan melampaui harta karun rahasia tingkat Raja Puncak. Setelah memikirkannya, hanya istilah harta karun rahasia tingkat Kaisar Semu yang akan menggambarkan Cycle Banner yang telah disempurnakan ulang. Di antara warisan Kaisar Guntur, terdapat satu set pedang, 7 dosa mematikan. Bahkan salah satu dari pedang ini adalah senjata ilahi.
Tentu saja, Xiao Chen tidak tega mencairkannya. Selain itu, ada 4 harta karun rahasia tingkat kaisar lainnya. Setelah meminjamkan satu ke Su Tianyun, masih ada 3 harta karun rahasia tingkat kaisar sulit diperoleh. Sekte peringkat 9 biasa-biasanya hanya memiliki satu sekte yang diturunkan dari generasi ke generasi. Saat ini, Xiao Chen sendiri memegang 3. Siapapun akan iri jika mendengarnya, bahkan seorang kaisar bela diri. Jika orang-orang ini tahu bahwa Xiao Chen kesal dengan pertanyaan harta rahasia tingkat kaisar mana yang harus dicairkan, mereka mungkin bahkan akan merasa ingin mati. Ini yang satu ini, armor harta karun air yang mendalam. Saya memiliki badan perang Azure Dragon, pertahanan bukanlah kelemahanku. Terlebih lagi, atribut air dari Battle Armor ini berbenturan dengan atribut petir di tubuhku. Setelah berpikir lama, Xiao Chen akhirnya membuat keputusan dan memilih armor pertempuran harta karun rahasia tingkat kaisar untuk menyediakan bahan untuk menyempurnakan kembali cycle banner-nya. Apa yang akan sangmu pikirkan jika dia masih hidup dan melihat bagaimana kamu menyia-nyiakan harta rahasia yang dia tinggalkan? Ao Jiao menggoda dari cincin roh abadi. Xiao Chen tersenyum bahagia dan menjawab, dia mungkin tidak akan peduli. Lihat, dia bahkan tidak meninggalkan tanda spiritual di atasnya. Bagi Kaisar Guntur, hal-hal semacam ini mungkin berharga, tetapi itu hanyalah beban dan hanya dapat dipajang sebagai hiasan. Saat ini, saya memanfaatkannya. Jika dia mengetahui hal ini, dia akan merasa bersyukur bahwa tindakan merusak pemandangan seperti itu dapat digunakan. Mulut Ao Jiao bergerak-gerak saat dia berkata, menyesatkan. Apa yang saya katakan memang benar. Lihat, bahkan kamu tidak bisa membantah, kata Xiao Chen sambil tersenyum. Kemudian, dia mulai melebur harta karun rahasia tingkat kaisar. Meskipun sangat sulit untuk memurnikan harta karun rahasia tingkat kaisar, sangat mudah untuk menghancurkannya sepenuhnya dari dalam keluar. Pertama, Xiao Chen meninggalkan tanda spiritualnya untuk membuat harta karun rahasia tingkat kaisar mengenalinya sebagai tuannya. Kemudian, dia menghancurkan semua formasi tersembunyi di dalam armor harta karun air yang mendalam satu per satu. Ketika semua formasi dihancurkan, armor harta karun air yang mendalam tiba-tiba memancarkan cahaya cemerlang saat kekuatan kaisar yang kuat membubung ke awan. Cahaya ini menerangi sekitar 50 km seperti siang hari. Cahayanya begitu menyilaukan sehingga tidak ada yang berani melihatnya secara langsung. Xiao Chen menyipitkan mata dan berkata, untungnya, saya memiliki pandangan ke depan untuk menemukan pulau terpencil dan terpencil. Kalau tidak, keributan seperti itu pasti akan menimbulkan masalah. Cahaya itu tidak bertahan lama. Pada saat tersebar, armor harta karun air yang sangat besar telah terpisah menjadi lebih dari 1000 komponen yang melayang di udara. Di malam yang gelap, setiap komponen tersebut mengeluarkan cahaya seperti kunang-kunang, terlihat sangat indah. Ada batu permata yang memancarkan cahaya biru berair di tengahnya. Ini adalah hati air yang mendalam. Ini adalah materi inti ilahi dari harta karun rahasia tingkat kaisar. Tanpa hati air yang sangat besar ini, armor harta karun air yang sangat besar tidak akan ada. Mata Xiao Chen berbinar. Dari 1000 komponen aneh ini, masing-masing mewakili 50 ton material ilahi puncak. Dengan menambahkan hati air yang mendalam, dia akan mampu mencapai tujuannya untuk menyempurnakan kembali cycle banner dengan begitu banyak material ilahi. Aku akan menyempurnakan mutiara astral pertama, mutiara astral pembantaian. Dengan berpikir, mutiara merah di cycle banner secara otomatis melayang keluar. Xiao Chen mengeluarkan kuali naga phoenix, dan mutiara astral perlahan memasuki kuali sambil berpikir. Sebuah cahaya berkedip di mata kirinya. Kemudian, semua lunar true flame di dalam dirinya dimuntahkan. Itu terbakar habis saat menyebar di dalam kuali. Dengan lambaian tangannya, lebih dari 100 komponen harta karun rahasia tingkat kaisar memasuki kuali. Itu berarti ribuan ton materi ilahi. Jika seorang ahli dari Cyclic Astral Palace melihat pemandangan seperti itu, dia akan menangis karena sakit hati. Ini terlalu berlebihan. Ribuan ton material ilahi lebih dari cukup untuk menyempurnakan beberapa panji astral puncak. Namun, Xiao Chen menggunakan semuanya hanya untuk satu mutiara astral. Terlebih lagi, sepertinya dia bermaksud untuk terus menggunakan ribuan ton material suci untuk setiap mutiara astral lainnya. Mau bagaimana lagi?
Yang lain khawatir tentang di mana mendapatkan sumber daya, sehingga mereka berupaya keras untuk melakukannya. Namun, Xiao Chen khawatir tentang cara menggunakan sumber daya ini dan tidak membiarkannya mengumpulkan debu di cincin semesta miliknya. Dia menggunakan 40.000 ton material ilahi secara keseluruhan untuk 5 mutiara astral yang dimasukkan ke dalam 5 takhta dan 10.000 ton untuk tiang spanduk. Adapun jantung air yang mendalam, dia menggunakannya untuk memberi spanduk itu atribut air yang dalam. Saat panji itu dikibarkan, ia bergerak seperti ombak laut, seperti lautan tak berbatas yang menderu-deru saat melonjak. Hal ini menyebabkan ruang di sekitar bergetar. Saat fajar tiba dan matahari pagi mengintip, hangatnya sinar matahari bersinar menyapu seluruh kegelapan. Pada saat ini, Xiao Chen juga selesai menyempurnakan kembali cycle banner-nya. Dia tiba-tiba mengguncang spanduk itu. Ia membentangkan dan melambai tertiup angin. Tiba-tiba, suara gemuruh air menderu-deru, melonjak tanpa henti. Ombak yang sangat besar terjadi di laut yang mengelilingi pulau terpencil sejauh 50 km. Pembantaian, kehancuran, kematian, duka, dan keputusasaan, 5 mutiara astral di spanduk bersinar dengan cahaya terang. Cahaya bintang tanpa batas turun seperti arus deras. Langit yang sebelumnya cerah di atas berubah menjadi gelap gulita. Cahaya dari cycle banner benar-benar menutupi matahari pagi, menyebabkan malam kembali turun. Ketika seseorang mengangkat kepalanya, mereka akan melihat cahaya bintang dengan 5 warna berbeda berkelap-kelip di cycle banner, menyebarkan energi astral yang dapat menghancurkan dunia. Saat Xiao Chen memegang tiang spanduk, dia dengan jelas merasakan kekuatan yang terkandung di dalam panji astral. Dia berteriak dan memutar spanduk itu. Kemudian, dia menggunakannya sebagai tombak dan dengan lembut menusuk tanah. Ledakan. Cahaya bintang warna-warni yang terkandung dalam astral banner diam-diam menyala dan langsung meledakkan pulau di bawah kaki Xiao Chen, mengubahnya menjadi bubuk dan memusnahkannya. Sebuah lubang hitam besar muncul di lautan luas, tampak sangat mengerikan. Sosok Xiao Chen melintas saat dia mundur. Kemudian, pusaran air yang terbentuk oleh lubang hitam menembakkan semburan air raksasa ke awan. Ketika Xiao Chen, yang memegang cycle banner, melihat semburan raksasa itu, rasa kagum menyebar di dadanya. Saat air kembali turun, dia membentangkan cycle banner dan mengayunkannya ke permukaan laut sepuasnya. Pembantaian, kematian, kehancuran, kesedihan, dan keputusasaan, 5 keadaan berbeda ini bergabung dengan cahaya bintang untuk menghasilkan 5 warna berbeda. Malam tiba lagi dengan gerakan Xiao Chen. Saat cycle banner bergerak, ia meledak dengan energi yang mengejutkan. Saat dia mengayunkannya, cahaya bintang meledak dan ruang bergemuruh saat bergetar. Namun, meskipun kekuatan cycle banner saat ini dapat melukai kaisar bela diri biasa, itu tidak cukup untuk mengintimidasi mereka. Itu jauh dari cukup. Xiao Chen berdiri tegak di udara sambil memegang spanduk. Air di langit turun hujan tanpa jeda. Hujan yang dipenuhi cahaya bintang turun deras. Di hadapan langit malam yang dipenuhi bintang, pemandangan itu membentuk pemandangan yang menakjubkan dan indah. Xiao Chen membiarkan hujan menimpanya saat dia dengan tenang mengevaluasi kekuatan cycle banner. Ao Jiao pernah menjelaskan kepadanya, selain bilangan prima, ada 3 tahap kaisar bela diri, surgawi kecil, surgawi besar, dan penguasa. Setiap tahap dibagi lagi menjadi 3 tingkatan yang dikenal sebagai surga. Secara keseluruhan, mereka adalah 9 surga kaisar bela diri. Kaisar bela diri langit pertama, kaisar bela diri langit kedua, dan kaisar bela diri langit ketiga adalah kaisar bela diri langit kecil. Setiap kali mereka menerobos satu surga, mereka akan menghadapi kesengsaraan petir yang kuat. Jika seseorang tidak dapat menyelesaikan kesengsaraan petir, tentu saja dia akan mati karenanya. Oleh karena itu, kaisar bela diri biasa yang tidak sepenuhnya percaya diri jarang memilih untuk melakukan terobosan. Pada tingkat itu, sangat sedikit orang yang mampu mempertahankan dorongan sebelum mereka maju ke kaisar bela diri. Kaisar bela diri berumur panjang dan sangat dihormati. Semua orang menghormati mereka. Dengan keadaan seperti itu, kebanyakan dari mereka menghargai hidup mereka. Tentu saja, ada beberapa orang gila atau menyimpang yang mengalami 2 atau 3 kesengsaraan petir pada saat yang bersamaan, menentang langit.
Orang-orang seperti itu dalam sejarah adalah orang-orang gila atau orang-orang dengan talenta luar biasa yang mampu mengantarkan zaman baru. 9 surga, setiap 3 kali, akan ada terobosan besar, memasuki dunia baru. Jika seseorang berhasil menyelesaikan 9 kesengsaraan, ia akan dikenal sebagai kaisar bela diri utama. Namun, apakah ada puncaknya setelah Prime? Tidak ada yang bisa memastikannya. Meskipun Xiao Chen bukan seorang kaisar bela diri sekarang, dia telah memadatkan hati seorang kaisar, yang memungkinkan dia menggunakan energi primordial. Tubuh fisiknya juga telah mencapai tubuh emas setengah langkah. Dia hanya berjarak setengah langkah dari kaisar bela diri, perbedaannya kecil. Xiao Chen memperkirakan bahwa dengan cycle banner saat ini, dia bisa melukai kaisar bela diri surgawi kecil surga pertama. Namun, dia tidak akan bisa mengintimidasi pihak lain. Cycle banner tidak bisa menjadi kartu trufnya yang sebenarnya. Harta karun rahasia tingkat kaisar semu hanyalah harta karun rahasia tingkat kaisar semu. Meskipun aku bisa mengendalikannya dengan bebas, itu masih lebih lemah daripada harta karun rahasia tingkat kaisar, kata Xiao Chen dengan frustrasi di udara. Tiba-tiba cengkeramannya pada tiang spanduk semakin erat. Saat dia melihat kelima berkas cahaya bintang yang berputar-putar, sebuah ide muncul di benaknya. Jika saya benar-benar menggabungkan energi astral pembantaian, kehancuran, kematian, duka, dan keputusasaan, apakah itu akan menghasilkan serangan terkuat dari cycle banner? Xiao Chen segera mewujudkan pikirannya. Sambil memegang tiang spanduk, dia mengayunkannya dan menggunakan energi primordialnya untuk mengaktifkan cycle banner ini, mulai menyerap energi astral di langit hingga batas maksimalnya. Spanduk merah itu terbentang dan melambai, bergemuruh tanpa henti. Cahaya bintang yang tersebar bergabung dengan penyerapan liar Xiao Chen di bawah, cahaya bintang mengembun menjadi 5 pilar cahaya yang menembus langit. 5 pilar cahaya dengan warna berbeda menyusun dirinya menjadi satu garis, turun di belakang Xiao Chen. Layar air tak berujung segera muncul dari laut, memantulkan cahaya bintang. Cahaya ini mewarnai layar air yang tinggi dengan berbagai warna. Kelihatannya sangat megah dan memabukkan. Itu membuat seseorang merasa seperti berada dalam mimpi atau di surga. 5 negara bagian yang digabungkan membuat cycle banner yang megah tampak sangat polos dan kontras. Namun, Xiao Chen, yang memegang tiang spanduk, merasa seperti sedang memegang sebuah gunung yang sangat berat dan penuh dengan energi ledakan. 5 jenis energi yang berbeda menjaga keseimbangan dengan susah payah di spanduk yang tampaknya biasa-biasa saja. Itu seperti gunung berapi yang tidak aktif. Jika meletus pasti akan menggemparkan bumi. Keringat menetes dari dahi Xiao Chen. Dia agak tegang, mendapati keseimbangan ini sulit dipertahankan. Dia memaksa dirinya untuk tenang. Sambil berteriak, dia mengangkat spanduk dan menggunakannya sebagai tombak, menusuk udara di depannya. Menabrak. Layar air di belakang Xiao Chen berubah menjadi hujan warna-warni yang jatuh ke laut. Sebuah lubang hitam yang sempurna dan tanpa celah diam-diam muncul di tempat ujung spanduk itu menusuk. Tidak ada retakan atau tepi bergerigi di sekitar lubang. Membuat lubang di luar angkasa. Kata-kata ini muncul di benak Xiao Chen yang terengah-engah saat dia melihat lubang hitam itu. Lubang hitam di depannya sangat berbeda dengan air mata spasial yang dia lihat di masa lalu. Tidak peduli seberapa kuat teknik bela diri di masa lalu, mereka hanya dapat mengacaukan ruang dan membuat beberapa robekan atau retakan, yang secara otomatis akan sembuh segera setelahnya. Namun, lubang hitam sebelum Xiao Chen diciptakan dengan menembus ruang sepenuhnya. Itu tidak akan sembuh dengan cepat. Ruang itu seperti bangunan yang rumit. Ruang di daratan Kunlun tidak hanya kokoh namun juga sangat tangguh. Agar seseorang dapat menembus ruang angkasa, seseorang setidaknya harus menjadi kaisar bela diri surga ketiga atau menggunakan serangan puncak harta karun rahasia tingkat kaisar. Agar cycle banner dapat melakukan ini, sudah layak untuk menghilangkan kata semu di depannya. Itu bisa dianggap sebagai harta karun rahasia tingkat kaisar. Selanjutnya, Xiao Chen akan menggunakannya sesuka hatinya, mengendalikannya dengan bebas. Ketika memikirkan semua ini, Xiao Chen tidak bisa menahan perasaan senang dan tertawa terbahak-bahak. Sekarang, itu sudah bisa menyaingi harta karun rahasia tingkat kaisar. Jika suatu hari nanti dia bisa mengumpulkan tahta sakit dan tahta kehancuran,
meningkatkan dengan baik Cycle Banner menjadi harta karun rahasia tingkat kaisar, itu mungkin bisa menyaingi harta karun kaisar primordial dari 5 ras besar. Setelah tertawa sepuasnya, dia menenangkan diri dan berkata, hal-hal itu masih jauh, masih terlalu dini untuk memikirkannya. Yang lebih penting adalah apa yang ada di hadapanku. Saya akhirnya memiliki kartu truf yang dapat digunakan untuk menghadapi kaisar bela diri surgawi kecil. Xiao Chen menyingkirkan Cycle Banner, dan semua fenomena misterius segera menghilang. Malam menghilang dan matahari pagi muncul kembali. Cahaya hangat menyapu tanpa rasa takut. Seluruh lautan berubah menjadi emas dan berkilauan. Saat dia melihat ke laut tanpa batas, suasana hatinya sedang baik. Sekarang waktunya pergi ke makam naga laut jauh. Xiao Chen menenangkan emosinya dan mengeluarkan peta laut. Setelah dia menemukan makam naga laut jauh, dia menggeser jarinya dan berhenti di pulau tertentu. Pulau ini adalah pulau terbesar di Laut Kuburan Naga, Pulau Harta Karun Naga. Semua pembudidaya yang akan menjelajahi kuburan naga akan berhenti di sana. Mereka akan pergi ke sana untuk merekrut beberapa teman atau membeli pil obat. Segala sesuatu yang dibutuhkan seorang petualang dapat ditemukan di sana. Tidak peduli kuburan naga kelas bintang apa yang akan mereka jelajahi, mereka akan berhenti di sana. Bahkan makam naga laut jauh pun tidak terkecuali. Xiao Chen mendorong dari tanah dan membentangkan sayap kebebasan. Dia mengeksekusi langkah naga guntur dan bergegas menuju pulau naga harta karun dengan sangat cepat hingga dia tampak seperti sambaran petir ungu. Dia tampak seperti naga berkeliaran yang tidak jelas, tidak meninggalkan jejak gerakannya. Menggunakan kecepatan tercepatnya, Xiao Chen menghabiskan tidak lebih dari 7 atau 8 menit untuk mencapai Treasure Dragon City. Dia pergi ke restoran tempat pintu masuk pasar gelap berada, lalu menghabiskan sejumlah besar uang untuk mendapatkan berita yang dia inginkan dari Kaisar Kuasi Kesempurnaan. Hehe, memang ada sekelompok kaisar bela diri yang bersiap menjelajahi makam naga laut jauh. Semua kaisar bela diri setengah langkah di seluruh laut makam naga telah mendengarnya dan bergegas mendekat. Xiao Chen memandang pria parubaya, yang tampak agak sembelit, dan bertanya, mengapa kaisar bela diri setengah langkah pergi ke sana? Setelah mengumpulkan 100.000 koin astral hitam dari Xiao Chen, pria parubaya itu terkekeh dan menjawab, tentu saja, untuk menjadi umpan meriam. Itu juga berhasil, bahkan ada orang yang bergegas menjadi umpan meriam. Xiao Chen merasa bingung. Pria parubaya itu tersenyum. Melihat Xiao Chen terlihat sangat muda, dia berkata, itu tergantung di mana tempatnya. Ini adalah tanah terlarang yang besar, makam naga laut jauh. Belum lagi, bahkan jika Anda ingin melakukannya, itu masih tergantung pada apakah kaisar bela diri bersedia menggunakan Anda atau tidak. Jika aku adalah kaisar bela diri setengah langkah, aku akan ikut juga. Itu adalah tanah terlarang yang besar, sangat menggoda. Penggarap memang seperti ini. Selama masih ada peluang, meski berbahaya, mereka tidak akan mampu menahan godaan di dalam hati. Xiao Chen mengangguk, memahami logika di balik ini. Ini adalah sesuatu yang diinginkan kedua belah pihak. Demi kehati-hatian atau karena kekurangan orang, kaisar bela diri ini juga membutuhkan umpan meriam untuk mengintai ke depan. Kaisar bela diri setengah langkah ini tidak mampu memasuki makam naga laut jauh sendiri. Meskipun mereka tahu bahwa mereka akan menjadi umpan meriam, mereka masih ingin meminjam kekuatan kaisar bela diri untuk menjelajahi kedalaman makam naga laut jauh. Katakan padaku di mana tempatnya, dan aku akan bergegas, kata Xiao Chen setelah berpikir beberapa saat, kata-kata yang tidak berani dipercaya oleh pihak lain. Sambil tersenyum, pria parubaya itu menilai Xiao Chen. Setelah itu, dia mengangkat tangannya dan berkata, saudaraku, aku akui bahwa aku mengambil keuntungan darimu dengan menerima begitu banyak koin astral hitam. Namun, saya dengan tulus menyarankan Anda untuk tidak pergi. Tentu saja, aku tidak khawatir kamu tidak akan bisa kembali dari makam naga laut jauh, kecuali kaisar bela diri itu buta. Dengan kekuatanmu, kamu pasti tidak akan bisa pergi. Aku khawatir kaisar bela diri setengah langkah itu akan mencari masalah untukmu, mempermalukanmu. Ketika Xiao Chen mendengar itu, dia agak geli. Dia berkata, siapa namamu? Kamu cukup jujur. Hanya nama sederhana tanpa reputasi. Nama keluarga saya adalah Feng, dan nama asli saya adalah Buyu. Angin sejuk bergerak tanpa kata-kata,
melayang dengan santai. Pria parubaya itu dengan tenang menerima pujian Xiao Chen dan dengan sangat puitis memperkenalkan namanya. Catatan TL, Feng adalah angin dalam bahasa Cina. Buyu artinya tidak berbicara. Jika digabungkan, nama Feng Buyu berarti angin yang tidak berbicara. Kebetulan, ini adalah orang yang berbeda dari Feng Buyu yang muncul di bab 500. Namun, Feng Buyu menggunakan karakter yang sama, sehingga memiliki arti yang sama. Xiao Chen mengangguk dan diam-diam mengulangi nama itu di dalam hatinya. Kemudian, dia mengangguk dan berkata, saya akan mengingatnya. Angin sejuk bergerak tanpa kata. Bisakah kamu memberitahuku di mana kelompok Kaisar Bela Diri berkumpul sekarang? Feng Buyu berseru kaget, kamu benar-benar pergi. Xiao Chen menjawab dengan tenang, tentu saja. Kalau tidak, menurut Anda mengapa saya memberi Anda 100.000 koin astral hitam? Saya bukan orang bodoh atau idiot. Aku hanya sedang terburu-buru mencari waktu. Feng Buyu meletakkan cangkir anggurnya dan mengacungkan jempol pada Xiao Chen. Dia berkata, kamu pantang menyerah. Kalau begitu, aku akan memberitahumu. Ada sebuah istana pegunungan yang dibangun di tepi danau di sebelah selatan kota. Itu adalah istana Gunung Pembunuh Naga. Orang yang memimpin kelompok Kaisar Bela Diri adalah dia. Pembunuh Naga. Ketika Xiao Chen mendengar nama ini, dia merasa agak tidak nyaman. Xiao Chen adalah keturunan Kaisar Biru Langit. Dia juga dianugerahi Raja Naga Azure. Namun, orang ini dikenal sebagai pembunuh naga. Dia tidak bisa menahan rasa disonansi. Benar, itu dia. Rumor mengatakan bahwa dia berasal dari Samudera Surgawi Berbintang. Dia tidak tinggal lama di Laut Makam Naga setiap tahunnya. Namun, dia adalah legenda di Laut Makam Naga, kata Feng Buyu. Dari Lautan Surgawi Berbintang, Xiao Chen merasa agak tertarik. Dia memandang Feng Buyu dan bertanya, bagaimana kabarnya? Feng Buyu tersenyum tipis. Setelah ragu-ragu sejenak, dia berkata, sebagai perantara informasi, saya tidak pernah memberikan informasi gratis. Namun, kedua informasi ini tidak banyak. Aku akan memberitahumu lebih banyak lagi. Kultivasi pembunuh naga mungkin tidak terlihat tinggi, tapi dia memberikan perasaan tak terduga. Saya tidak berani pergi ke beberapa kuburan naga yang dia jelajahi. Hal yang sama berlaku bahkan untuk beberapa kaisar bela diri setengah langkah. Feng Buyu menuang secangkir anggur lagi untuk dirinya sendiri dan melanjutkan, dia telah menjelajahi ribuan makam naga. Setiap dia bergerak pasti ada panennya. Dari sinilah julukannya pembunuh naga muncul. Kisah yang lebih membingungkan adalah dia pernah memasuki makam naga laut jauh sendirian dan berhasil keluar hidup-hidup.